Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak macam nikmat, sehingganya kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat Allah hingga saat ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua umat muslim mengharapkan syafaatnya, dan semoga kelak kita semua juga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Mila akan menyampaikan mengenai birrul walidain. Teman-teman, kita semuanya harus tahu dulu nih bahwa salah satu pahala terbesar, pahala yang agung setelah kita mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita juga harus tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hukumnya wajib, fardhu ain. Gak peduli apapun pekerjaan kedua orang tua kita, gak peduli apapun kegiatan mereka selama di rumah. Yang penting mereka yang kita panggil ibu, ayah, mama, atau papa ketika di rumah, mereka itu adalah orang tua kita dan kita wajib untuk menghormati mereka. Namun kenyataannya teman-teman, seperti yang zaman sekarang ini, kita itu banyak mendapatkan kabar-kabar tragis mengenai sikap anak kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada yang sampai menelantarkan kedua orang tuanya. Banyak juga yang tidak sedikit mencelakakan atau bahkan membunuh kedua orang tuanya hanya karena hal-hal tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Beberapa hal yang mungkin menurut kita itu adalah hal sepele, namun ini juga merupakan larangan dari Allah tentang sikap kita kepada kedua orang tua kita, yaitu seperti membentak kedua orang tua kita, lalu juga membuat mereka menangis, lalu kita mengkerutkan dahi ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita, atau bahkan kita mendebat kedua orang tua kita. Dan juga yang paling mungkin kita ini gak sadar teman-teman, tapi ini menurut kita kayak perkara hal kecil, seperti berkata nanti dulu deh mah, nanti dulu deh pah. Itu juga merupakan salah satu bentuk sikap yang tercela kepada kedua orang tua kita. Teman-teman, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini juga Allah sendiri yang telah memerintahkannya, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Nah, artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dari sini kita tahu teman-teman, bahwa mengucapkan aja itu juga sudah merupakan sikap tercela kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana dengan
yang zaman sekarang ini yang seperti kita tahu, ada yang menelantarkan kedua orang tuanya, ada juga yang membawa mereka ke dalam peradilan hanya karena hal-hal tertentu. Nah, teman-teman, dari ayat tadi itu udah membuat kita jelek banget ya teman-teman, sama artinya kita berkata aja nggak boleh, apalagi kita berbuat hal-hal yang lain yang bahkan kedua orang tua kita itu tentunya nggak suka, apalagi Allah tentunya. Kita juga perlu sadar teman-teman, bahwa yang membuat kita sampai saat ini masih berada di sini adalah kedua orang tua kita. Sesukses apapun kita, itulah tetap berkat perjuangan kedua orang tua kita, atau bahkan doa-doa dari mereka. Kita nggak ada yang pernah tahu, mungkin kita itu sekarang bisa sukses, kita bisa sampai saat ini telah menjadi orang yang mungkin dipandang baik oleh orang lain. Itu tuh hanya kecil, sebagian kecil dari usaha kita, dan sebagian besarnya adalah doa kedua orang tua kita. Maka kita jangan pernah menyepelekan kedua orang tua kita teman-teman. Atau bahkan kita suatu saat telah menjadi orang yang dipandang orang lain itu orang yang hebat, dan kedua orang tua kita itu hanyalah seorang petani atau bahkan seorang tukang ojek. Tetap aja teman-teman, mereka itu adalah kedua orang tua kita. Bahkan doanya itu lebih mujarab doanya daripada doa kita sendiri. Maka jangan pernah menyepelekan orang tua teman-teman. Salah satu kisah yang sangat inspiratif bagi kita untuk dapat memacu kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kisahnya Uwais Al-Qarni. Nah, teman-teman pasti nggak pada asing nih sama kisahnya dari Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang tinggal di pinggiran Yaman. Uwais Al-Qarni ini juga seseorang yang nggak terkenal, namanya aja asing gitu, sama warga-warga sekitar namanya aja adalah asing. Dan beliau ini juga merupakan salah seorang sahabat Nabi yang cacat karena apa? Karena dia itu memiliki penyakit kulit yang tubuhnya itu belang-belang gitu, sampai orang-orang tuh ngerasa sampai nggak ada orang yang mau mendekat ke Uwais. Dan Uwais Al-Qarni ini juga memiliki ibu yang lumpuh. Uwais ini sangat berbakti kepada ibunya. Namun ada salah satu hal yang sangat sulit untuk ia kabulkan. Suatu hari, ibunda dari Uwais Al-Qarni ini menyampaikan kepada Uwais bahwa, "Anakku, mungkin tak lama lagi waktuku bersamamu. Namun ikhtiarkan aku untuk dapat menunaikan haji." Itu yang dikatakan oleh ibunda Uwais Al-Qarni yang sudah lumpuh. Setelah mendengarkan ucapan dari sang ibu, Uwais pun termenung. Dia berpikir bagaimana caranya. Bahkan perjalanan dari Yaman ke Mekah itu juga sangat jauh dan juga memerlukan perbekalan yang banyak. Dia bingung gimana caranya agar dia bisa membawa ibundanya menuju ke Mekah. Nah, sampailah pada satu hari Uwais itu membeli seekor lembu. Untuk apa sih lembu itu? Dan juga Uwais ini membuat kandang di atas bukit. Nah, sampai banyak orang lain yang mengatakan bahwa Uwais gila, hei orang gila gitu. Karena Uwais ini menggendong lembunya setiap hari, nggak pernah terlewatkan sampai 8 bulan lamanya. Hingga sampailah kepada 8 bulan itu bobot dari anak lembunya itu sudah mencapai 100 kilo, dan juga otot-otot Uwais juga pun sudah kuat untuk menanggung lelahnya nanti ketika perjalanan menuju ke Mekah. Karena Uwais ini menggendong lembunya ini untuk berlatih menggendong ibundanya menuju ke Mekah. Nah, sampai pada satu hari, sampailah pada musim haji, Uwais pun berangkat dengan ibundanya menuju Mekah. Begitu besar rasa cinta Uwais Al-Qarni ini untuk ibundanya, sampai-sampai segala macam hal apapun yang menyangkut untuk kebahagiaan ibundanya akan dia lakukan. Salah satunya adalah membawa ibundanya untuk melaksanakan haji. Masya Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, dari kisahnya Uwais Al-Qarni ini dapat kita ambil hikmah, yaitu adalah
miskin di dunia itu nggak masalah, asalkan kita terus bertakwa kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena jika dua kunci ini telah kita lakukan, maka serendah apapun kita di mata orang lain, tetap Allah yang akan mengangkat derajat kita, dan Allah lah yang akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman, dan juga semoga kita terus menerus untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apapun alasannya, kita harus terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.